7 orang masih hilang, TNI AL temukan barang milik ABK KM Liberty 1. Dua kapal perang KRI Singa 651 dan KRI Terapang 648, serta satu pesawat udara CN-235 dikerahkan ke lokasi kejadian tenggelamnya KM Liberty 1 di perairan utara Bali. Hingga saat ini 7 ABK masih dalam pencarian. TNI Angkatan Laut melalui Komando Armada 2 membantu upaya pencarian dan penyelamatan KM Liberty 1 yang tenggelam di hantam badai. Komandan KRI Singa 651 Letkol Laut Andi Kristianto, MTR Hanla, mengatakan KRI SNA 651 melaksanakan lintas laut menuju lokasi SAR dari alur pelayaran barat Surabaya. Setibanya di lokasi SAR pada pukul 06.00 WITA, Kamis 28 Oktober, KRI Singa melaksanakan manuver pencarian. Walau sampai saat ini kita belum menemukan korban, tetapi barang-barang bawaan penumpang dan kapal berupa snack, makanan, sandal, kaleng cat, air mineral kita temukan terapung. Setelah dikonfirmasi dengan agen, benar itu adalah milik KMI Liberty 1. Kata Andi, dalam keterangan tertulisnya, Kamis 28 Oktober. Peristiwa tenggelamnya KM Liberty 1 di perairan Bali karena dihantam badai mendapat atensi Panglima Kormada 2 Laksda Iwan Isnurwanto. Pangku Armada 2 langsung memberikan perintah untuk mengerahkan Patmar CN-235 dan KRI Terapang 648 membantu pencarian KM Liberty 1. Dalam pencarian dengan pesawat CN-235 ditemukan benda terapung berwarna putih. Temuan ini langsung ditindaklanjuti KRI Terapang. Benda terapung lainnya juga ditemukan dan ditindaklanjuti KRI Singa. Kita juga menemukan yang diduga tumpahan minyak. Semua temuan telah dilaporkan ke Kansat Denpasar dan Palsops Lanal Denpasar. Sementara seluruh unsur TNI AL yang terlibat tetap melakukan upaya pencarian bersama dengan unsur Basarnas Bali dan unsur terkait lainnya, ujarnya. Dua kapal perang KRI Singa 651 dan KRI Terapang 648 serta satu pesawat udara CN-235 dikerahkan ke perairan utara Bali, lokasi tenggelamnya KM Liberty 1, Kamis 28 Oktober. Mereka membantu pencarian 7 anak buah kapal yang masih hilang. Komandan KRI Singa 651, Letkol Laut Andi Kristianto mengatakan, kapalnya menerima informasi mengenai tenggelamnya KM Liberty 1 pada Rabu 27 Oktober 2021 siang. Kapal kargo disebutkan mengalami kecelakaan pada koordinat 07 derajat S, 115 derajat T, utara Pulau Bali, jarak 21 nm pada Sabtu 23 Oktober, pukul 14.00 WITA. KRI SNA 651 segera melaksanakan lintas laut menuju lokasi SAR dari alur pelayaran barat Surabaya. Setibanya di lokasi SAR pada Kamis 28 Oktober, pukul 06.00 WITA, kapal perang itu melaksanakan manuver pencarian serta melaksanakan broadcast kepada seluruh kapal yang melintas di sekitar lokasi. Walau sampai saat ini kita belum menemukan korban, tetapi barang-barang bawaan ABK dan kapal berupa snack, makanan, sandal, kaleng cat, air mineral kita temukan terapung. Dan setelah dikonfirmasi dengan agen, benar itu adalah milik KM Liberty 1. Kata Andi dalam keterangan tertulisnya Kamis 28 Oktober. Andi juga menyebutkan kejadian ini mendapat perhatian besar dari Panglima Komando Armada Armada 2 Laksda TNI Iwan Isnurwanto yang langsung memberikan perintah untuk mengerahkan Patmar CN-235 dan KRI Terapang 648 membantu pencarian KM Liberty 1. Hasilnya pesawat CN-235 pada pukul 11.15 WITA menemukan benda terapung berwarna putih dengan ukuran 1 hingga 2 meter. Kemudian pada pukul 12.27 WITA, CN-235 kembali menemukan benda terapung berwarna toska dan oranye yang segera dicari oleh KRI Singa. Dan pada pukul 13.29 WIT, kita juga menemukan yang diduga tumpahan minyak. Semua temuan telah dilaporkan ke Kansar Denpasar dan Palsop Lanal Denpasar. Sementara seluruh unsur TNI AL yang terlibat tetap melakukan upaya pencarian bersama dengan unsur Basarnas Bali dan unsur terkait lainnya, ujarnya. Sebelumnya, 2 di antara 9 ABK KM Liberty 1 yang hilang telah ditemukan. Seorang di antaranya meninggal dunia. Saat ini, tim SAR gabungan masih mencari 7 ABK. Kapal motor Liberty 1 tenggelam di perairan utara Bali akibat dihantam badai. Hingga Rabu 27 Oktober 2021, 9 anak buah kapal masih dalam pencarian tim SAR gabungan. 9 ABK yang hilang yakni Dwi Harmianto, Mualim 1, Khairul Huda, Mualim 2, Rizky Aditama, Masinis 2, Jerry Jeffrey Jurumudi, Sebastian Saga, Juru Minyak, Rivaldi Rafli M, Juru Minyak, Mateis Mauniteo, Serang,
Petrus Rumah Pelewang, OPT Crane, dan Hadik Zain Koki. Sementara 6 orang yang selamat diantaranya Jakobus Wolontari, Nahkoda, David Makatita, Masinis 3, Arif Budi Rumul L, Juru Mudi, Muhammad Jufri, Juru Mudi, Hali Kyuk, Juru Minyak, dan Muhammad Ali, KKM. Upaya pencarian hari ini dihentikan jam 18.00 WITA tadi dan dilanjutkan besok pagi, kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, GD Darmada. Di sisi lain, lokasi tenggelamnya KM Liberty 1 di perairan Bali Utara ternyata berdekatan dengan hilangnya KRI Nanggala 402 yang menewaskan 53 awaknya pada Minggu 25 April 2021. Diketahui lokasi tersebut terdapat kawah yang berada di kedalaman 839 meter dengan diameter kurang lebih 38 meter. Kawah tersebut mempunyai kedalaman 10 hingga 15 meter. Tenggelamnya KM Liberty dan hilangnya KRI Nanggala memunculkan kembali cerita rakyat dan mitos kisah mistis Laut Bali Utara yang masih menjadi urban legend hingga saat ini. Diketahui Laut Bali Utara dikenal juga sebagai batas pemisah Pulau Jawa dan Bali. Dalam cerita rakyat disebutkan bahwa Pulau Jawa dengan Pulau Bali merupakan teritorial satu kesatuan dan tidak terpisah seperti saat ini. Dengan terpisahnya antara kedua pulau ini, maka di antara pemisah itu disebut Selat Bali. Diungkapkan cerita tersebut, daerah Selat Bali adalah tempat keramat karena merupakan tatanan daerah tempat suci, yaitu adanya Pura Segara Rupek, di mana Pura Segara Rupek berada tepat di ujung hidung Pulau Bali, yang merupakan daerah teritorial Kabupaten Buleleng. Bahkan di daerah ini setiap tahun diadakan upacara dan upacara Pakelem yang disebut dengan Sarana Banten, Dirgayu Sabumi, dan Tawud Gentu pada hari suci Anggara Selasa, Umanis, Wuku Uye. Dosen Universitas Warmadewa Denpasar, Iketut Sudiarta mengatakan, Laut Utara Bali merupakan perairan transisi antara paparan Sunda yang terkenal dangkal dan paparan Sahul yang dalam dan dasar laut yang turun curam atau palung. Perairan Bali Utara merupakan bagian palung Bali Flores karena palung itu menyambung dari Bali, Lombok hingga Flores. Kedalamannya sekitar 700-900 meter, Lombok sampai 1,3 km dan makin ke timur, makin dalam, ujar Sudiarta beberapa waktu lalu. Kedalaman laut itu menjadikan TNI memilih perairan yang terletak di utara Buleleng itu sebagai lokasi latihan bagi alutsista milik TNI AL terutama kapal selam. Menurut Sudiarta, sudah lama TNI AL memblok wilayah itu sebagai daerah latihan kapal selam lama, termasuk Nanggala 402 dan kapal selam baru Alugoro. Mulai dari Banyuwangi sampai utara Singaraja memang sudah lama ditetapkan sebagai daerah latihan TNI AL, ungkap dosen ilmu kelautan dan perikanan itu.